Dan pada malam hari ini sungguh-sungguh kita diberkati Tuhan. Amin. Dan kita akan diberkati Tuhan lagi. Dan Tuhan mau memberkati kita secara terus-menerus dan tanpa henti sampai Dia datang kembali kepada kita semuanya. Tapi memang saudaraku harus ada sesuatu yang kita perbuat, ada sesuatu kita lakukan. Bagaimana supaya kita selalu rindu menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa. Dia bukan sekedar lahir seperti manusia biasa, tapi Dia lahir ke dunia ini untuk membawa kuasa, untuk membawa mujizat, untuk membawa pengharapan. Saudaraku, untuk memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Amin. Yesus Kristus dikatakan belum berubah, Dia tidak berubah. Ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kuasanya, mujizatnya. Haleluya. Ya, saudaraku, pada malam hari ini kita berbicara tentang Yesus Raja Damai. Kita memperingati hari ini hari kelahiran Yesus Kristus, saudaraku. Karena Dia lahir adalah untuk kita. Dia juga mati adalah untuk kita. Dia juga naik adalah untuk kita. Dia juga adalah ada di sorga saat ini adalah untuk kita. Semua karena untuk kita. Dan Tuhan juga mau beracara, berkarya bagi kita semua pada malam hari ini. Amin. Saya percaya Tuhan pada malam hari ini bekerja dengan luar biasa. Jikalau saudara mengalami sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkannya. Jika saudara mengalami banyak persoalan masalah, Tuhan juga akan menyelesaikannya secara pribadi kepada saudara. Haleluya. 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 Katakan sama-sama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Yesus mengasihi saya. Yesus cinta kepada saya. Haleluya. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Ya. Dan saya sangat yakin, saudaraku, Yesus kita hadir di sini. Mungkin saja secara mata jasmani kita nggak dapat melihatnya. Dan saya melihat secara mata rohani Dia ada di sini, memperhatikan kita, mempedulikan kita. Mungkin kita datang ke tempat ini dengan berbagai persoalan, dengan berbagai penyakit, tetapi Tuhan hadir di tempat ini mau menyembuhkan, mau memulihkan kita semuanya. Haleluya. Ya, saudaraku, saya mau bercerita tentang Yesus Raja Damai. Kalau kita bercerita tentang damai, saudaraku, damai di sini tidak ditentukan bentuk tempat atau areal sekitarnya, saudaraku. Tapi arti kata damai di sini menyangkut kehidupan dari dalam hati kita. Dengan kata lain, Yesus mau mengubah kehidupan kita menjadi damai, menjadi teduh, menjadi tenang secara permanen. Tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan yang menghadang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaulah kita berkata tentang damai, tidak karena keadaan situasi, tidak karena keadaan tempat atau areal sekitarnya, tetapi karena Tuhan memberikan damai. Amin. Karena Tuhan memberikan keteduhan, ketenangan dalam hati kita. Kalaulah damai itu bentuk secara lahiriah, kita bisa tenang karena keadaan. Kita mungkin bisa rame-rame selalu pergi ke Danau Toba, atau ke Danau Singkarak, atau ke tempat-tempat yang lain untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melihat hal-hal yang menarik. Dan kita berkata, aku mau damai, oleh sebab itu aku mau membangun rumahku di tepi Danau Toba, ya, atau danau lainnya. Lalu kita mungkin membuang atau membayar harganya sebuah rumah dan lain sebagainya. Lalu kita berkata, aku akan di sini damai karena tempatnya damai, karena tempatnya teduh. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan damai di sini, saudaraku, di mana Tuhan Yesus
sudah mengubahkan dan mau mengubahkan kita. Dan damai itu terus mengalir dan mengalir dan mengalir terus menerus. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan dalam diri kita. Itulah damai Tuhan. Saudaraku, kalau dunia ini tempat yang baik dan kita berkata di situ ada damai, itu tidak permanen dan mungkin itu bisa menyejukkan. Kalau damai hati kita, kita akan ke sana. Tetapi damai Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaan saudara, oleh situasi saudara. Situasi yang tidak damai, situasi yang tidak teduh, situasi yang tidak tenang itu Tuhan mau mengubah saudara. Jikalau Tuhan diam, jikalau Tuhan ada, jikalau Tuhan ada di dalam hidup saudara, maka Dia akan menguasai saudara. Sekitar saudara mengalami kedamaian, saudara mengalami kedamaian, dan saudara tidak dikuasai oleh keadaan itu karena kita telah memiliki damai, Raja damai atau damai Kristus. Tentu semua kita mau itu, saudaraku. Haleluya. Jadi damai bukan saja kita memiliki uang banyak, memiliki rumah yang banyak, memiliki mobil yang banyak, atau memiliki apa yang kita mau, saudaraku. Dan itu mungkin saja bisa kita damai, tetapi itu belum damai yang sebenarnya. Tapi damai yang sebenarnya jikalau Tuhan itu masuk dalam hati kita dan Dia memberikan damai dan damai dan damai dan damai. Amin. Sehingga kita tidak dikuasai situasi ketakutan lagi, saudaraku. Makanya kalau kita baca di sini dalam Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum Yesus lahir ke dunia, ini sudah diucapkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya, saudaraku. Dan 2000 tahun dan saudaraku, pada waktu itu, pada 2000 tahun yang lalu, maksud saya, ya, 2000 tahun yang lalu ini sudah digenapi. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ini sudah digenapi, sehingga kita bisa mengalaminya, bisa memilikinya. Amin. Ya, karena memang dikatakan di sini seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini sudah ada saat ini dan sudah digenapi, saudaraku, ayat ini sewaktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Haleluya. Ya. Artinya saudaraku, Yesus lahir ke dunia ini sebagai seorang yang berkuasa atas dunia ini. Dia lahir bukan sekedar sebagai anak yang kecil, dihormati, disegani, tetapi dia lahir adalah sebagai seorang yang berkuasa atas dunia. Sebesar apakah kekuasaan Tuhan, saudaraku? Ya, kekuasaan Tuhan dalam dunia ini tidak terbatas. Kuasa Yesus di dunia ini tidak terbatas, kecuali kalau kita membatasinya. Yesus mau hadir dalam hidup saudara tanpa batas. Sepanjang saudara membuka hati, hidup saudara memberi tempat kepada Yesus, Dia akan berbicara, berkarya, menuntun, dan hadir di dalam hidup saudara tanpa batas. Mengapa kuasa Tuhan terbatas? Karena kerap kali kita sebagai orang Kristen membatasi kuasa Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi ancaman bagi setan. Ya. Mengapa? Karena Dia berkuasa. Karena Dia membawa kuasanya dari sorga. Dikatakan tadi pemerintahan ada di atas bahunya. Itu berarti Dia membawa kuasa sorga ke tengah-tengah dunia ini.
dan itu tidak disenangi oleh iblis. Yesus lahir ke dunia ini tidak disenangi oleh iblis karena dia membawa kuasa sorga. Kalau sorga datang, kalau kerajaan sorga datang ke dunia ini, maka semua akan bertambah-tambah baik, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini adalah menjadi satu ancaman, dan setan berusaha untuk membunuh Yesus setelah Yesus lahir ke dunia ini. Saudaraku, setelah Yesus mau dibunuh oleh Herodes pada waktu itu, saudaraku, lalu apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, saudaraku, ya, bahwasanya mereka harus pergi menyingkir ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak itu. Kita lihat di sini sebentar, saudaraku, dalam Matius 2 ayat 13-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Haleluya. Ya, Yusuf mematuhi malaikat itu karena setan mau membunuh Yesus, karena dia pasti memiliki pengaruh bagi dunia, dan setan tahu itu, saudara. Tapi di sini bisa kita lihat Yusuf segera melaksanakan apa yang dikatakan malaikat itu, dan dia tidak menunda waktu dan berkata, "Tunggu dulu." Tapi di sini dikatakan, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Bisa kita bayangkan, saudaraku, hal itu kalaulah misalnya pada waktu itu Yusuf terlambat untuk membawa Yesus, saudaraku, dari tempat di mana dia lahir, maka Yesus akan terbunuh mati. Itu satu penyangkalan diri. Pada waktu malam, kita tidak tahu jam berapa, apakah tengah malam, apakah ya jam 9, jam 1, jam 2 dan seterusnya. Tetapi ini dilakukan oleh Yusuf, dan Yusuf membawa Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir. Ya, saudaraku, saya berpikir ini adalah sama dengan orang-orang Israel dipanggil dari perbudakan keluar, saudaraku, dan Yesus adalah dari Mesir dipanggil, dikatakan, saudaraku, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, kita semua ditindas, diperbudak oleh keadaan situasi, atau diperbudak oleh setan, diperbudak oleh keadaan kita, atau diperbudak oleh dosa. Tetapi kita harus dipanggil dari perbudakan itu. Kita harus keluar dari Mesir, di mana itu lambang dosa, lambang perbudakan, lambang kejahatan, lambang penghinaan. Tuhan mau memanggil kita daripada penghinaan. Tuhan mau memanggil kita daripada perbudakan. Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan. Dan saat ini kita bisa lihat perbuatan setan akan menghambat kita bisa masuk surga, karena kejahatan-kejahatan bertambah-tambah. Tapi kita bisa mengantisipasi kejahatan itu karena kita memiliki Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Jadi ketahuilah bahwasanya setan bukanlah maha tahu. Setan bukan maha tahu. Akhirnya setan tidak berhasil membunuh Yesus, saudaraku. Tahukah saudaraku, cara yang sama setan akan terus bekerja. Untuk apa? Untuk membunuh kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Ya, setan akan terus bekerja, berusaha sampai hari ini bagi kita orang-orang Kristen, mau membunuh kelahiran Yesus dalam hidup kita. Kalau kelahiran Yesus
atau Yesus yang hidup itu mati dalam diri kita, ya artinya dia tidak punya kemampuan, maka kita semua tidak ada gunanya. Kita semua tidak berarti, kita semua tidak berharga. Dan sampai hari ini setan akan bekerja dengan cara hal itu. Saudaraku, dia membunuh kehidupan Yesus itu, sehingga seolah-olah Yesus itu tidak memiliki kemampuan apapun dalam diri kita. Seseorang yang sakit tetap sakit, seseorang yang lemah tetap lemah, seseorang yang berdosa tetap berdosa, seseorang yang memikirkan hal yang jahat tetap berpikir yang jahat, karena Yesus enggak hidup dan berkuasa. Saudaraku, tentu kita semua memiliki pengalaman yang sama. Saya mengalami pengalaman yang sama juga, saudaraku, bahwasanya sebelum saya menerima kelahiran Yesus di dalam diri saya diperbudak oleh dosa. Sama sebagai hamba Tuhan tadi berkata, saudaraku, diperbudak oleh minuman, diperbudak oleh rokok, diperbudak oleh alkohol, diperbudak oleh perbuatan-perbuatan najis, kotor. Saudaraku, kenapa? Karena saya belum menerima kehidupan Yesus. Tapi semenjak saya pada waktu itu umur saya 23 tahun, saya menerima kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus itu bekerja pada saya. Dan sejak itu saya bertumbuh, saya berubah, saya meninggalkan segala dosa, sehingga saya meninggalkan segala kejahatan, dan saya menjadi ciptaan yang baru. Amin. Dan Tuhan mau kita semua mengalami ciptaan yang baru. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita lemah, Tuhan tidak mau kita sakit, Tuhan tidak mau kita nggak punya pengharapan. Tetapi ketika Yesus datang dalam hidup kita, Dia akan mengubah kita sepenuhnya. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini izinkan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan memasuki hati saudara. Kalau Tuhan di luar, Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan di luar berbicara kepada kita, menuntun kita dalam kebenaran, kita akan diubahkan dari hari ke hari, dari hari ke hari, saudaraku. Amin. Mengapa demikian, saudaraku? Karena satu titik dosa pun tidak bisa masuk surga. Satu titik dosa pun tidak bisa masuk surga. Kenapa, saudaraku? Harus kita menerima pengampunan daripada Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Bagaimana cara kita boleh menerima pengampunan? Kita harus datang, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Saudara harus mengakui dosa-dosa saudara, sehingga ketika saudara mengakui dosa saudara, Tuhan langsung bekerja berkarya bagi saudara. Dia ada masuk dalam hati saudara. Makanya saudaraku, di dalam Wahyu 3:20 berkata, saudaraku, lihatlah aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkannya. Dia makan bersama-sama dengan aku, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Yesus mau bersekutu dengan kita. Tuhan tidak mau kita sekedar menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang bertobatlah, menjadi orang Kristen yang beribadahlah, menjadi Kristen yang mengasihi Tuhanlah, menjadi orang Kristen yang berubahlah. Itu yang Tuhan rindukan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mau bekerja luar biasa bagi kita semuanya, saudaraku. Saudaraku, setan enggak maha tahu. Ya, saudara lihat tadi ketika dia memiliki rencana untuk membunuh Yesus, ya mungkin dia berpikir inilah saatnya Yesus akan saya bunuh. Tetapi ternyata tidak juga. Malaikat lebih jauh, Tuhan lebih tahu, Dia maha tahu, saudaraku. Dia perintahkan kepada Yusuf untuk pergi, saudaraku, untuk ke Mesir. Lalu setan tidak jadi membunuh Yesus, saudaraku, karena setan bukan maha tahu, tetapi Yesus maha tahu.
sebelum terjadi, sesudah terjadi, dan jauh ke depan dia tahu. Dia berkata kepada Petrus, saudaraku, Bang, engkau akan menyangkal aku. Petrus berkata, tidak. Ya, sekalipun orang-orang ini semua menyangkal engkau, tetapi aku tidak. Tapi ternyata saudaraku, kata Tuhan itu adalah benar. Haleluya. Karena Tuhan Maha tahu, maka dia juga mengetahui semua seluk-beluk hidup saudara. Yesus tahu bagaimana keadaan kita sekarang. Yesus tahu juga kondisi setiap hidup saudara sekarang. Yesus juga tahu berapa banyak dosa saudara. Yesus juga tahu seberapa berat persoalan kita. Yesus juga tahu, saudaraku, seberapa parah penyakit kita. Yesus juga tahu, saudaraku, ya, seberapa kuat setan mengikat kita, saudaraku, ya. Tapi di atas semuanya ini Yesus sanggup melepaskan kita semua. Amin. Pada malam hari ini ada kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Ketika kita bertemu dengan Yesus, Dia akan membuka tangannya, maka Dia akan memberkati kita. Kita bisa memohonkan pada malam hari ini apa menjadi kerinduan kita, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita semuanya, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, bagaimana caranya, saudaraku, bahwa Yesus akan tetap berkuasa dalam dan memerintah atas hidup kita, atas dunia ini? Dia harus menyelamatkan manusia dari dosanya. Ya, bagaimana supaya pemerintahan sorga bekerja luar biasa di tengah-tengah dunia ini? Harus ada dibebaskan, harus dia memberikan kemenangan, harus dia berjuang untuk merebut kemenangan itu, dan dia sudah merebut kemenangan itu, dan kita adalah anak-anaknya, saudaraku, dan dia memerintah atas kita. Dan kenapa dia memerintah atas kita? Karena dosa kita sudah diampuni. Haleluya, saudaraku. Ya, Dia menyelamatkan manusia dari dosanya, supaya Tuhan berkuasa di tengah-tengah dunia ini, supaya kerajaan sorga ditegakkan di bumi ini. Saudaraku, kalau Yesus hanya datang menyatakan diri tanpa ada satupun menerima Dia, tanpa satupun diselamatkan, tanpa satupun menerima pengampunan, maka Yesus enggak memiliki kuasa apapun dalam dunia ini. Tetapi oleh karena kasih-Nya, dikatakan begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Pada malam hari ini Dia masih mengulurkan tangannya bagi kita, supaya kerajaannya ditegakkan di bumi ini melalui saudara, melalui saya, melalui kita semua. Haleluya. Alkitab mengatakannya, saudaraku, dalam Kejadian 1 yang ayat 26 berkata, saudaraku, berfirmanlah Allah, saudaraku, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Amin. Supaya saudara berkuasa, supaya saudara berkuasa. Apakah saudara yakin saudara berkuasa? Ya, harus yakin, saudaraku. Saudara, kalau saudara hidup dalam satu kerajaan, saudara tidak tahu kekuasaan kerajaan itu, maka saudara akan lemah, tidak punya masa depan, tidak punya tujuan, pikiran saudara kacau. Tetapi kalau kita memiliki kerajaan atau kuasa kerajaan itu, maka kita pasti optimis. Kita bisa melihat sesuatu yang besar, tidak lagi pesimis, saudaraku. Karena orang pesimis tidak mampu melihat masa depannya. Dia berpikir negatif, dia cemas, dia ragu-ragu, dia takut.
Dan Tuhan menghilangkan ketakutan itu dalam diri kita masing-masing. Pada malam hari ini. Haleluya. Ya. Alkitab mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Ya. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku menolong engkau, akan menyembuhkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Haleluya. Ya. Dalam Tuhan tidak bisa kita bimbang. Dalam Yesus tidak bisa kita takut. Karena Dia sudah datang pada kita. Haleluya. Ya. Saudara berkata itu kan pada zaman masa lalu. Itu kan pada zaman penciptaan dunia. Dia berkata supaya kamu berkuasa. Dalam saudaraku Yohanes 1 ayat 12 juga sama berkata saudaraku. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa. Amin. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara diberi kuasa sebagai anak kerajaan. Supaya diberi kemampuan sebagai anak kerajaan. Kuasa surga itu ada pada saudara. Haleluya. Ini bukan cerita omong kosong. Ya. Kalau kita tidak tahu kita berkuasa, maka penyakit, masalah, persoalan, tekanan menguasai kita. Tetapi kalau kita tahu kita adalah berkuasa, maka kita berkata, ayo kita tanding dulu. Maka kita berbicara dengan kemampuan yang ada pada kita. Dan kemampuan itu, kuasa surga itu ada pada saudara. Kuasa surga itu ada dalam saudara. Malam hari ini jangan mau ditipu setan. Maka setiap anak-anak Tuhan itu adalah berkuasa. Amin. Berkuasa atas musuh. Berkuasa atas setan. Berkuasa atas penyakit. Berkuasa atas dosa. Kapankah itu? Sejak saudara menerima Dia atau menerima Yesus. Karena dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya atau menerima Dia diberinya kuasa. Daripada malam hari ini ketika saudara menerima Yesus menjadi Tuhan saudara, saudara punya kuasa. Jadi jangan lagi saudara dikuasai keadaan, jangan lagi dikuasai penyakit, kelemahan. Saudara harus punya kekuatan, saudaraku, dan punya rasa percaya diri. Dan setan selalu menipu kita. Bagaimana supaya kita tidak percaya diri atas kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Dan hari ini, malam hari ini saudaraku, Tuhan mau memulihkan kita secara sempurna, secara total, semua 100%. Saya berpikir begini saudaraku, dosa diampuni Tuhan adalah 100%. Maka dikatakan jika kamu mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dosa diampuni 100%. Artinya permanen. Kita diampuni bersih total. Tidak ada satu titik dosa pun kalau kita mengaku dosa kita. Selesai, tuntas. Demikian juga masalah. Demikian juga penyakit. Demikian juga kelemahan. Demikian juga ketidakpercayaan diri. Karena orang tidak bisa maju karena tidak percaya diri. Dan Tuhan mau mengubah semuanya itu. Amin. Tuhan mau mengubah saudara semua secara pribadi. Kalau saya berkata selalu saudaraku, surga itu pribadi. Bukan kelompok, saudaraku, ya, tetapi pribadi. Kita bertanggung jawab atas diri kita secara pribadi. Dia menyelamatkan kita secara pribadi. Dia mengampuni kita secara pribadi, saudaraku. Dan kita harus datang kepada Tuhan secara pribadi. Karena surga itu adalah pribadi, bukan kelompok-kelompok, saudaraku. Oh, kami kelompok ini nggak bisa diganggu. Kami sudah masuk di sini, ya. Kami semua masuk surga. Surga itu pribadi.
Jadi bukan kelompok, saudaraku. Jadi jangan kita bangga kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan kita bangga menjadi orang Kristen. Tetapi kalau kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, berbangga hatilah kita menjadi orang Kristen. Haleluya. Jadi pada malam hari ini saya kasih tahu kepada kita semua bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Dan apabila nanti pada malam hari ini, saudaraku, kami izinkan saudara boleh membuka hati datang kepada Tuhan dan mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara dan mengakui dosa saudara, maka sebenarnya dan sesungguhnya saudara sudah menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Jangan menjadi anak Tuhan yang tidak berkuasa, tetapi harus menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Haleluya, saudaraku, karena Tuhan bersedia mengampuni semua dosa-dosa kita, ya, dengan secara tuntas. Kalau saya katakan tadi, saudaraku, kalau saudara berpikir, ya, nantilah dosa itu diampuni Tuhan, Tuhan itu murah hati, berarti nggak jelas surga itu. Karena surga itu hari ini, saat ini, malam ini, nggak besok. Makanya banyak orang berkata, nantilah terserah Tuhan itu. Kalau ke surga terserah Tuhan. Kalau nanti kita ke surga, kalau mati nanti ke neraka, urusan Tuhan. Saudaraku, saya beritahu kepada kita semua. Kalaulah misalnya seorang memiliki perusahaan, lalu dia berkata kepada pegawainya atau dia yang sangat kasihi atau yang dia percayai, engkau harus begini, maka ini nanti kau kuangkat jadi manajer, ya, atau engkau nanti kuangkat seperti ini, tapi engkau harus sampai seperti ini, sampai seperti ini. Lalu pegawainya itu mengusahakan tentang apa yang diinginkan oleh bosnya. Lalu akhirnya ketika dilihat bosnya, dia mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, saudaraku, oleh bosnya itu, maka pegawainya itu akan diangkat jadi salah satu pengawas atau manajer di perusahaan itu. Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuknya bagi kita. Kalau kita nggak ikuti petunjuknya itu, kita nggak bisa ke sorga. Sorga itu bukan milik nenek moyang kita, tapi milik Tuhan. Kalau kita mau ke sorga, kita harus ikuti peraturan-peraturan sorga. Kalau saudara menentang peraturan sorga, berarti saudara tidak layak ke sorga. Jadi sorga itu adalah, ya memang saudaraku, adalah ya murah kalau kita siap hidup di dalamnya. Tapi sorga itu adalah susah kalau kita selalu mengikuti cara pola pikir kita, saudaraku. Ya, haleluya. Ya, jadi Tuhan Yesus telah bekerja luar biasa untuk kita semuanya, saudaraku. Ya, makanya kalau saudara lihat saudaraku, Yohanes 1:29 ayat B berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, ya, Tuhan telah memberikan hidupnya untuk semua orang, untuk semua bangsa-bangsa. Tetapi itu adalah pilihan. Tuhan berkata, ini kau lakukan, bisa saya pilih, iya atau tidak. Tetapi karena saya rindu sorga, saya rindu minta pengampunan, maka saya ikuti cara sistem Tuhan buat untuk saya. Jangan kita lawan Tuhan, saudaraku. Jangan lawan Tuhan. Shogun saja nggak bisa dilawan, saudaraku. Ya, Suzuki Shogun katanya, saudara. Ya, mari ikuti jalan Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan akan menyertai saudara, sehingga berkat Tuhan akan menyertai saudara, sehingga kuasa Tuhan akan menyertai saudara, sehingga hidup saudara akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia tidak mau kita menderita, Dia tidak mau kita miskin, Dia tidak mau kita kekurangan. Dia mau membangun kita sesuai dengan kerajaannya. Saudaraku, kita mengatakannya, saudaraku, ya, bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Amin. Jadi dia bekerja dengan seperti
seperti kekuasaannya, dia berkarya dengan seperti dia, bukan seperti kita. Jadi jangan samakan kita dengan Tuhan. Maka saya selalu katakan, Tuhan tidak mau kita turun, Tuhan mau kita naik. Untuk naik itu tidak mudah, kita harus berjuang, kita harus naik walau 1 langkah, walau 2 langkah. Dan Tuhan tidak mau turun atas hidup kita, dan Tuhan tidak mau membawa kita turun. Tidak mau, saudaraku. Tapi kerap kali kita berkata, nggak apa-apa, aku di sini saja Tuhan, aku nggak mau naik. Ya, aku nggak mau naik ke sorga atau lain sebagainya. Maka kita tetap berdiri di tempat itu, tidak kemana-mana, saudaraku. Ya. Saudaraku, saya mau kasih tahu kepada kita semuanya bahwasanya salah satu tujuan yang utama kelahiran Tuhan Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu salah satu tujuan yang utama. Ya. Salah satu tujuan utama kematian, kelahiran Yesus Kristus adalah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Dari dosa. Kalau saya tanya saudara pada malam hari ini, siapa yang tidak berdosa, saudara pasti tidak berani mengangkatnya. Dan kalau saya tanya siapa yang memiliki dosa, mungkin kita semua rame-rame mengangkat tangan. Karena semua manusia tidak berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Untuk itulah Yesus ada. Karena kalau dosa kita sudah diselesaikan, itu berarti kita bisa kembali kepada Tuhan, kepada kehendaknya, kepada kuasanya, kepada mujizatnya. Kalau kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Mudahkan saudaraku? Kita hanya berkata, ampuni aku Tuhan, malam ini ampuni aku Tuhan. Maka segera tangan Tuhan berbalik kepada kita, tanpa menunda. Tanpa menunda. Segera dia berkata, ya anakku, aku akan juga menerima engkau. Aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau. Maka tangan Tuhan terulur bagi kita, saudaraku. Haleluya. Ya. Saya bacakan saudaraku dalam Matius 1, 21, 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak ada masalah, saudaraku. Ya, tidak ada, maksud saya tidak ada masalah lagi untuk boleh sampai ke sorga. Karena dosa sudah ditanggung, dosa sudah diselesaikan. Kalau saudaraku, kita naik bus, naik pesawat, lalu kita mengikuti aturan jam berapa kita harus naik, saudaraku, ke pesawatnya, maka kita akan terangkat sampai tujuan. Kenapa? Karena kita sudah bayar tiketnya. Pada malam hari ini kita harus bayar tiketnya dulu. Yesus berkata pada mereka, saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu adalah sebagai tiket kita ke sorga. Enggak 2 jalan, enggak 3 jalan, enggak 4 jalan, tetapi satu-satunya jalan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, saudaraku. Sebab di bawah kalau langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Harus jelas dulu, saudaraku. Kalau kita pergi ke satu tempat nggak jelas, remang-remang atau ragu-ragu, maka kita nggak bisa ikut di dalamnya. Sejak saya menerima Yesus, sejak saya diubahkan, sejak saya mengundang Dia masuk dalam hati saya, tujuan saya jelas. Dan saya berani berkata, kalau saya mati, saya ke sorga. Kenapa? Karena sudah ada bersama Yesus. Haleluya. Harus jelas. Kalau saudara sebagai orang Kristen, malam hari ini belum jelas tujuan saudara,
mau ke surga atau ke neraka, atau ragu-ragu tidak tahu, terserah Tuhan. Berarti jalan itu saudara belum kenal. Walaupun saudara tiap-tiap hari mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tetapi kalau saudara ragu-ragu, itu menandakan saudara belum bertemu dengan pribadi Yesus. Belum bertemu. Nampaknya kejam saudaraku. Ya, saya pun dulu mungkin seperti saudara. Ada orang berkata kepada saya, saudaraku, suatu saya masih belum diselamatkan oleh Tuhan. Oh, saya mati ke sorga. Saya bilang sama dia, sombong kali kau mati ke sorga, Pak. Ya, iya, firman Tuhan mengatakan. Saya berpikir, saudara, sesat kau. Masa berani kau berkata kau bilang ke sorga? Tapi ternyata setelah saya baca firman Tuhan, ternyata Alkitab mengatakan suaraku dengan jelas. Dan Alkitablah satu-satunya mengatakan tentang keselamatan jiwa kita dengan jelas. Jadi kalau saudara masih samar-samar sampai malam hari ini, nggak tahu mau kemana, kalau mati kemana, itu menunjukkan saudara belum bertemu dengan Yesus. Inilah waktunya kita harus bertemu dengan Yesus. Saudaraku, bagaimana caranya? Mengaku. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwasanya Ia telah bangkit dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Harus mengaku dulu. Harus mengaku. Mungkin saudara di antara suara bapak-bapak ini, ibu-ibu di sini, saudaraku, sebelum menikah, saudara harus mengaku dulu, aku cinta padamu. Kalau enggak sah diterima. Walaupun ketawa-ketawa, tapi kalau saudara enggak berkata aku cinta padamu, enggak jadi saudaraku. Enggak jadi. Tapi dia pegang perkataan si laki-laki. Wanita mempercayainya bahwa dia dicintai seseorang. Itu berarti sah. Itu berarti dia enggak ragu-ragu. Dia akan melaksanakan tolak atau tidak, saudaraku. Tapi harus ada pernyataan. Yesus menyatakan pernyataan kepada kita semua. Amin. Pada malam hari ini waktunya saudara untuk menerima Yesus, untuk mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Saudaraku, untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, mengapa demikian? Karena saudaraku, Tuhan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak datang kepadanya. Harus resmi. Enggak samar-samar saudaraku. Resmi datang kepada Tuhan. Tanggal berapa? Waktu malam atau siang? Hari apa? Tahun berapa? Harus jelas. Kalau belum jelas berarti enggak ngerti kita mau kemana nanti dibawa orang kita. Tapi kalau tujuan jelas kita tahu. Saudaraku, maka Tuhan berkata dalam Matius 11:28 berkata, saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ya, perkataan lega di sini saudaraku sempurna. Ya, sempurna sukacita, sempurna semua. Itu kelegaan. Pas klop dia saudaraku. Ya. Kalau saudara minum kopi, ya, biasa saudara minum kopi dengan gulanya sekian. Tetapi ketika saudara pas yang saudara minum tiap hari, saudara berkata, cocok kopinya. Ya. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudaraku. Makanya harus ada perkataan kita, membuktikan kita mengasihi Tuhan, membuktikan kita menerima Tuhan. Harus ada. Saudara. Alkitab selalu mengajarkan kita. Dalam Mazmur 107 19-20 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan sembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Harus ada perkataan kita. Bangsa ini saudaraku sudah tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Tapi Alkitab mengatakannya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
Di sini dikatakan berseru-seru. Artinya enggak sekali berbicara karena mereka butuh pertolongan. Apakah mengubahkan mereka? Disampaikannya firman-Nya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara. Maka saya sampaikan firman Tuhan. Saya bukan maha tahu, saya bukan maha kuasa. Tapi saya yakin kalau saudara mendengar firman Tuhan, menerimanya seperti firman Tuhan ini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diributkannya mereka dari liang kubur. Artinya saudaraku, saat koma pun kita begini saudaraku, Yesus kita katakan menjadi tidak koma lagi. Ya, bukan titik maksudnya saudaraku, tapi hidup kembali saudaraku. Hidup kembali. Kalau titik juga masalah saudaraku. Ya. Dan juga mungkin itu puji Tuhan juga daripada saudaraku jadi masalah. Tapi Tuhan dikatakan di sini saudaraku, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan saya berpikir kita di sini sebesar apapun penyakit kita, parahnya saudaraku, belum ada kita seperti itu. Artinya masih besar kemungkinan pada malam hari ini kita menerima kesembuhan, kita menerima mujizat. Kenapa saya sampaikan kebenaran ini? Karena Tuhan memberi mujizat, karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kabar baik itu. Saya menyampaikan firman Tuhan itu supaya saudara menerimanya. Saudaraku, kalau saya menyampaikannya saudaraku dengan kekuatan saya, berarti saya lah melakukannya. Tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan ini supaya saudara disembuhkan. Haleluya. Ya, percayalah pada malam hari ini, saudara yang sakit akan pulang dengan kesembuhan. Saudara yang lemah pulang dengan kekuatan. Saudara terikat dosa akan pulang dengan kebebasan pada malam hari ini. Atau terikat dosa, terikat kuasa-kuasa kegelapan, terikat kuasa-kuasa iblis akan dilepaskan pada malam hari ini, saudaraku. Ya. Jadi apakah setiap orang percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan? Ya. Setiap orang percaya itu akan diselamatkan. Tanpa terkecuali. Saudara, kalau kita menuliskannya hal seperti itu, Roma 10 ayat 1 11 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Pada malam hari ini kita percaya kepada Tuhan, tidak pernah dipermalukan Tuhan. Dan juga malu Tuhan. Kalau firman-Nya enggak jadi juga Tuhan juga malu kepada kita, saudaraku. Rindukan Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak banyak bisa berkata-kata kepada kita, saudaraku. Tetapi pada malam hari ini Tuhan mau bekerja. Dan rindukanlah Tuhan, saudaraku, menyelamatkan saudara, mengampuni saudara pada malam hari ini. Izinkan juga kami memanggil saudara untuk datang berdamai dengan Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, ya, saudaraku, mengapa demikian saudaraku? Karena kuasa maut, kuasa setan sudah dikalahkan. Ya, makanya dikatakan kalau kita sering selalu dengar saudaraku, Yesus berkata, dalam kitab Yohanes berkata, saudaraku, sudah selesai. Itu berarti tidak ada perlu ditangani oleh siapapun. Udah dia saja sudah selesai, sudah cukup. Sudah selesai. Malam hari ini sudah selesai Tuhan bekerja bagi kita. Saudaraku, pada malam hari ini saya merindukan supaya kita semua terbuka kepada Tuhan. Ya, dan juga kami, saudaraku, mau berdoa bagi saudara. Dan izinkan kami berdoa kepada saudara. Supaya kami boleh tahu permasalahan saudara. Supaya kami tahu persoalan saudara apa yang kami doakan pada malam hari ini, saudaraku. Ya. Jadi jangan takut saudaraku bahwasanya pada malam hari ini kita boleh hadir di sini hanya untuk diberkati, untuk menerima berkat, untuk memulihkan kita kembali kepada jalan Tuhan. Supaya kita tinggalkan jalan Mesir, dosa, kejahatan, penyakit, kelemahan. Kita menuju kepada jalan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Karena maut sudah dikalahkan. Ya, pada malam hari Tuhan mau membebaskan kita, saudaraku, dari segala hal, dari ketakutan,
keraguan, dari penyakit, dari kelemahan. Sekali lagi, dari setiap dosa-dosa yang saudara perbuat. Bentuk dosa apapun saudara lakukan pada mungkin pada sebelum datang kemari, dan saudara terikat, dan Tuhan segera bersedia mengampuni semuanya itu tanpa terkecuali, sepanjang kita membuka hati kita kepada Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Ya. Haleluya, haleluya. Jadi tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa pada malam hari ini, dan kami boleh melihat semua itu, akan saudara boleh mengalaminya. Ya, saya bacakan satu ayat terakhir ini, saudaraku, supaya kita boleh berdoa. Di dalam Matius 4:23-24. Matius 4:23-24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya, Alkitab mengatakan jelas, Yesus memang tidak ada lagi secara jasmani yang kita lihat di sini, tapi dia juga ada di sini, saudaraku. Ya. Lalu pada waktu itu dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di sini dikatakan segala. Jadi jangan katakan seperti penyakitku ini bisa nggak disembuhkan Tuhan. Ya, semua penyakit bisa disembuhkan Tuhan pada malam hari ini. Ya, dan saya rindu saudaraku, semua suara pada malam hari ini adalah penuh. Ya, bukan 10%, bukan 30%, tapi 100%. Tetapi saudara harus percaya dan mengikuti. Ya, kami nanti berbicara kepada saudara dan harus ikuti apa yang kami katakan, bukan karena kami mengatakan sesuatu yang saudara nggak bisa lakukan. Itu menunjukkan iman saudara. Yesus selalu berbicara tentang iman, baik kepada orang buta, baik kepada orang bisu, dan selalu berkata-kata tentang sesuatu untuk dilakukan, membuktikan dia punya iman. Kalau saudara kami suruh melakukan sesuatu, ya tentang kebenaran saudara nggak lakukan, berarti saudara tidak punya iman. Pada malam hari ini semua kita bisa punya iman. Haleluya. Kiranya pada malam hari ini saudara kita semuanya berdamai dengan Tuhan dulu. Itu yang pertama. Ketika kita berdamai, berarti kita sudah beres dengan Tuhan. Lalu kuasanya akan mengalir menjamah kita pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Jadi saya ingatkan, sebelum terjadi sesuatu kepada saudara, jangan tinggalkan tempat ini. Raih kuasa Tuhan, raih mujizat Tuhan, raih kesembuhan, raih kebebasan pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara, saya juga sangat mengasihi saudara. Dan pada malam hari ini kita semua di sini tidak ada secara kebetulan, saudaraku. Acara ini adalah acara kita untuk menerima mujizat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada malam hari ini gerakkan hidup saudara, gerakkan tubuh saudara, ya, berani bertindak, capai kemenangan, capai keberhasilan, capai ke semua saudara pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Ya, saya undang kita bangkit berdiri untuk boleh kita menyembah Tuhan dulu. Setelah itu nanti kami mau berdoa kepada saudara tentang segala atau seluk-beluk kehidupan saudara. Izinkan kami berdoa supaya saudara boleh menerima lawatan Tuhan pada malam hari ini.